Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Syairatun. Saya akan menjelaskan tentang resensi dari novel angkatan Balai Pustaka dan resensi dari novel angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang resensi dari novel angkatan Balai Pustaka yang berjudul Wanita Modern di Mata Takdir. Identitas buku, judul resensi, layar terkembang, judul buku, Wanita Modern di Mata Takdir, penerbit Balai Pustaka, penulis Sultan Takdir Alisjahbana, penata letak Pembudi Utomo, perancang sampul, tim desain Balai Pustaka, jumlah halaman 208 halaman, cetakan pertama 1937, cetakan keempat 2016. Pendahuluan, buku ini dipilih penulis karena ceritanya sangat menarik. Buku ini menceritakan tentang pendidikan dan kisah percintaan antara kakak beradik yang memiliki perengaian yang berbeda. Sinopsis, kisah ini dimulai dari seorang anak dari Raden Wiratmaja, yaitu Tuti dan Maria. Mereka memiliki perengaian yang berbeda. Tuti adalah seorang kakak yang pendiam, teguh, dan yang selalu aktif dalam organisasi wanita. Ia tidak mudah kagum dengan hal-hal baru. Ia adalah seorang guru di sekolah HIS Arjuna di Petojo. Sedangkan adiknya adalah seorang mahasiswa. Maria bersifat lebih ceria dan berseri-seri. Pada hari Minggu, Tuti dan Maria pergi ke pasar ikan dan melihat-lihat akuarium. Ketika keluar mau pulang, mereka bertemu seorang pemuda yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang mahasiswa kedokteran. Mereka pun berjalan bersama sembari mengambil sepedanya dan berbincang. Sejak pertemuan itu, Yusuf terus terbayang Tuti dan Maria, terutama kepada sang adik, Maria yang terlihat lebih ceria. Sejak itu, Yusuf sering mengunjungi rumah Tuti dan Maria. Yusuf sering menjemput Maria untuk diantarkan ke sekolahnya. Suatu hari, Yusuf mengikuti ujian doktoral. Setelah ujian, Yusuf pulang kampung ke rumah orang tuanya di Martapura. Selama berlibur, Yusuf dan Maria saling bertukar surat. Karena tidak tahan menahan kerinduan, akhirnya Yusuf menemui Maria yang sudah pindah ke Bandung. Ia mengajak Tuti dan Maria pergi ke air terjun. Tetapi karena Tuti sibuk dengan organisasinya, hanya Yusuf dan Maria yang pergi. Di sanalah Yusuf mengungkapkan perasaannya kepada Maria. Merasa dimabuk cinta, hampir setiap hari Maria menceritakan tentang Yusuf kepada kakaknya, membuat Tuti khawatir akan hubungan mereka. Saat itulah ia menasihati adiknya agar tidak terlalu dimabuk cinta. Tetapi Maria tidak mendengarkan. Terjadilah pertengkaran dan perbedaan pendapat sehingga mereka berdua berantem. Suatu hari ada pemuda yang melamar Tuti. Pemuda ini bernama Suparno. Ia adalah orang baik, teman kantornya. Tetapi Tuti tidak bisa menerima karena ia sibuk dengan organisasinya. Ia lebih memikirkan karirnya. Ia tidak mau perkawinan hanya sebagai bahan pelarian karena kesepian. Selang waktu beberapa lama, Maria sering muntah darah. Setelah diperiksa, ternyata ia terkena penyakit TBC. Selama ia sakit, Maria dan Yusuflah yang menjaganya. Hubungan Tuti dan Maria semakin baik karena Maria merasa berutang budi kepada kakaknya selalu menjaganya. Semakin hari, keadaan Maria semakin parah. Sebelum ia meninggal, ia berpesan kepada Yusuf dan Maria untuk saling terbuka dan menerima. Setelah berpesan, ia pun meninggal. Setelah itu, Tuti dan Yusuf berziarah ke makam Maria, meminta izin untuk menikah. Dan Yusuf pun mulai nyaman dengan Tuti. Tuti pun sebaliknya. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang resensi dari novel angkatan Pujangga Baru yang berjudul Belenggu. Identitas, judul buku, Belenggu, penerbit Pujangga Baru, penulis Adnis Pane, jumlah halaman 150 halaman. Sinopsis novel Belenggu karya Adnis Pane menceritakan seorang dokter bernama Sukartono yang menikah dengan seorang gadis cantik dan cerdas bernama Sumartini. Awalnya mereka tidak saling mencintai, namun karena memiliki kepentingan masing-masing, akhirnya keduanya sepakat untuk menikah.
Soekartono atau Tono merasa bahwa Sumartini adalah orang yang cocok mendampinginya dengan melihat kecantikan serta kecerdasan yang dimiliki oleh Sumartini. Namun apa dikata, rumah tangga mereka tidak harmonis. Hampir setiap hari mereka bertengkar, bahkan saling tak menyapa alias diam tak berbicara, walaupun tinggal serumah. Soekartono adalah seorang dokter yang sangat profesional. Ia bekerja dengan disiplin tanpa kenal lelah. Bahkan sifatnya yang dermawan juga sering membebaskan biaya untuk pasien yang tidak mampu. Namun pengabdian Soekartono pada pekerjaannya telah membuatnya menomorduakan keluarga. Sumartini merasa diabaikan dan beranggapan bahwa suaminya lebih mencintai pekerjaan daripada dirinya. Jangankan untuk bermanja-manja, untuk komunikasi saja seakan tidak pernah ada waktu. Hari-hari mereka sering dilalui dengan pertengkaran. Sumartini merasa tidak dianggap oleh Soekartono, sehingga pada akhirnya suatu hari Soekartono menerima telepon bahwa ada seorang pasien yang sedang sakit keras. Ia diminta menemui pasiennya di suatu hotel. Dengan sigapnya, Soekartono pun memenuhi panggilan tersebut. Sesampainya di hotel, Soekartono terkejut bahwa pasiennya adalah Siti Hayati alias Rohaya yang merupakan teman sekolah dan sahabat masa kecilnya. Sembari memeriksa, Rohaya bercerita kepada Soekartono bahwa ia dipaksa nikah oleh orang tuanya dengan pria yang tidak dicintainya. Akhirnya Rohaya memutuskan untuk menjadi seorang janda dan pindah ke Jakarta. Dalam perasaan, sebenarnya Rohaya secara diam-diam telah mengagumi dan jatuh hati kepada Soekartono. Itulah yang membuatnya mencari keberadaan Soekartono. Setelah bertemu, Rohaya kemudian memulai aksinya untuk merayu Soekartono. Semulanya Soekartono tidak terpengaruh dengan rayuan Rohaya, tetapi karena terus diberi pujian, akhirnya ia mulai simpati kepada Rohaya. Soekartono merasa bahwa Rohaya bisa memberikan ketenangan hati yang selama ini tidak didapatkan dari Sumartini. Selang beberapa waktu, Sumartini mengetahui bahwa Soekartono ada hubungan lebih dengan Rohaya. Akhirnya Sumartini murka, kemudian pergi ke hotel tempat Rohaya menginap untuk melabraknya. Namun setibanya di hotel, Sumartini tak jadi marah karena perasaannya luluh oleh kelembutan hati dan keramahan Rohaya. Setelah pulang dari hotel tempat Rohaya menginap, Sumartini berintrospeksi diri. Ia merasa terlalu kasar pada suaminya dan tidak bisa memberikan rasa kasih sayang seperti yang diinginkan suaminya. Hingga akhirnya ia memantapkan hati untuk berpisah dengan Soekartono. Mendengar keputusan itu, Soekartono langsung menolak. Namun Sumartini tetap kukuh dengan keputusannya hingga akhirnya Soekartono tak kuasa untuk mencegahnya. Mereka pun bercerai. Soekartono gundah, ditambah lagi ketika mengetahui bahwa Rohaya telah pergi dan meninggalkan sebuah surat yang menyatakan perasaannya kepada Soekartono. Hingga akhirnya Soekartono memilih untuk mengabdikan diri pada sebuah panti asuhan. Di tempat tersebut ia merasa tenang karena bisa membantu orang lain. Perbedaan dari kedua novel tersebut adalah jika novel dari angkatan Balai Pustaka banyak menggunakan bahasa Melayu, novel dalam gaya rakyat, sedangkan dari novel angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia dan gaya bahasa yang modern. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.